Halo semuanya, kembali lagi di channel Teorema Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas mengenai soal-soal pengantar atau biasa juga disebut analisis real atau pengantar analisis real. Ini di part pertama. Nah, di sini nanti ada 4 soal, di mana masing-masing soal itu akan dibahas dalam satu video yang terpisah ya. Kita mulai dari nomor 1 dulu di sini. Jadi soalnya adalah tunjukkan bahwa himpunan bilangan bulat ya, Z ini adalah himpunan terbilang dengan eh, himpunan terbilang itu apa sih? Kalau misalkan terdapat fungsi bijektif dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan bulat dari N ke Z itu. Jadi kita nanti harus membuat ya, di sini mengkonstruksi itu bahasa gampangnya itu ya kita buat gitu loh. Apa fungsi bijektifnya itu dari N ke Z. Nah, ketika nanti ada fungsi bijektif dari N ke Z, maka eh, terbukti bahwa himpunan bilangan bulat Z itu adalah himpunan yang terbilang gitu. Nah, jadi kita langsung mulai aja. Jadi sebelum kita mulai, kita kotret dulu ya. Jadi himpunan bilangan bulat itu kan ada yang bilangan bulat eh, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, tapi juga ada yang min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Jadi seperti ini nih, yang di atas ini. Nah, tapi himpunan bilangan asli kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jadi itu yang dari sini ke sini ya. Nah, lalu fungsi atau si pemetaan bijektif itu dilambangkan dengan panah dua arah ke sini. Maksudnya nanti pemetaan ini kalau dari sini ke sini artinya dari bilangan asli ke bilangan bulat. Tapi kalau dari yang arahnya dari si Z ke N ini ya berarti dari bilangan bulat ke bilangan asli gitu. Jadi satu ini nanti dipasangin dengan 0 ya, yang dari bilangan bulat, satunya dari bilangan asli. Nah, 2 yang di bilangan asli itu nanti dipasangin dengan plus 1. Nah, yang 3 pasangin dengan min 1. 4 yang ke kanan berarti dengan yang 2. Nah, yang 5 dipasangin dengan minus 2, yang 6 dipasangin dengan 3, yang 7 berarti dipasangin dengan minus 3. Jadi selang-seling aja. Eh, di sini ada polanya gitu. Nah, kalau semisal dibuat dalam fungsi, jadi kita misalkan fungsi f dari N, himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan bulat, Z, ya, dengan aturan dari pemetaan ini, kalau mau dari N ke Z, itu kita nanti seperti ini, ya. Fn itu sama dengan N per 2 untuk N-nya 2, 4, 6, 8. Maksudnya gimana kalau misal N-nya 2, sini, yang 2. 2 itu kan dipetain ke 1 di Z-nya, ya. Jadi 2 dibagi 2 kan aturannya itu 1. Ah, bener kan? 2 dipetain ke 1. Nah, terus kalau 4 itu 4 bagi 2, 2. Oh, berarti 4 itu dipetain ke 2. 4 itu di sini dipetain ke 2. Oh, betul. Nah, nanti dan seterusnya seperti itu. Kalau misal untuk yang 1, 3, 5, 7 ya, ini 1, 3, 5, 7 itu nanti aturannya seperti ini. Kok bisa seperti ini? Nah, coba kalau n-nya 1, 1 dikurang 1 dibagi 2 kan 0. Nah, 1 itu dipetain kemana? 0, betul. Kalau 3, 3 dikurang 1 dibagi 2. 1 kan, dikali min 1. Nah, 3 dipetain ke min 1, betul. Nanti yang 5 bisa dicek, itu juga hasilnya nanti dipetain ke 2, dan 7 nanti dipetain ke minus 3 dengan menggunakan aturan yang seperti ini. Jadi, fungsi bijektifnya itu kalau kita terawang-terawang kira-kira seperti ini f-nya ya, fungsi bijektif dari n ke z. Kita klaim dulu, oh ini f, ini fungsi bijektif dari n ke z. Nah, tapi klaim kita kan belum terbukti, jadi kita harus membuktikannya gitu. Fungsi bijektif itu ada 2 yang harus kita buktikan. Jadi dia satu-satu dan dia pada. Nah, terlebih dahulu kita buktikan si fungsi f itu pada dulu ya. Jadi kita ambil X dari himpunan bilangan bulat ya. X-nya itu kan bisa himpunan bilangan bulat tuh kalau kita ambil X-nya itu bisa anggota dari 1, 2, 3, 4 ini bilangan bulat positif, atau dia di himpunan bilangan bulat negatif yang digabungin dengan 0. Jadi bisa di atas ini atau di atas ini. Nah, gimana kalau dia di himpunan bilangan bulat positif yang 1, 2, 3, 4 ini? Nah, maka nanti kita pilih N-nya itu sama dengan 2X.
Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita lihat yang di sini nih, ini kan 2 nih. Nah, tapi nanti kalau dibagi 2, dimasukin ke aturan fungsinya nih, 2/2 kan 1. Nah, ini 4 dibagi 2, 2. Ini 3, ini 4. Jadi kalau nanti ujungnya hasilnya itu 1, 2, 3, 4, ya pasti ikutin aturan yang sini. Nah, karena X-nya ini itu di ujung ya, berarti Fn itu sama dengan X. Nah, tadi kan kita pakai aturan yang ini kan, jadi N/2 sama dengan X. Nah, akibatnya N sama dengan 2X. Nah, kurang lebih kayak begitu cara pola pikirnya. Nah, di sini kan N-nya sama dengan 2X. X-nya kan 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kalau 2X ya tinggal dikaliin 2 aja di masing-masing ininya. Jadi, N itu nanti anggota dari himpunan 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, karena N itu anggota ini, akibatnya dari aturan F kita ini, ya, Fn-nya kita pakai yang N/2. Nah, tapi kan N-nya itu 2X, ya. Kita pilih, ini N-nya 2X, jadi N-nya di sini kita ganti aja 2X bagi 2, X. Oh, jadi ada N-nya yang mengakibatkan Fn itu hasilnya X, yaitu N-nya berapa? 2X. Kalau misalkan X-nya itu terambil dari himpunan bilangan bulat positif ini, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ini. Nah, gimana kalau dia terambil dari himpunan 0, min 1, min 2, min 3 ini? Nah, jadi kita lihat aja di sini, kalau N-nya 1, itu kan di sininya 0 ujungannya. Kalau 3, ininya ujungannya tuh 3 min 1 kan 2, 2 dibagi 2, 1. Dikali min 1, min 1. Min 1 berarti 0, min 1, nanti yang 5 ini hasilnya pasti min 2, 7 itu nanti hasilnya min 3. Nah, jadi itu asalnya dari yang aturan ini nih, aturan yang kedua. Nah, jadi pilih N yang memenuhi ini. Jadi X itu kan nanti ujungnya. X itu ujungnya maksudnya X-nya itu Fn-nya gitu. Nah, jadi N yang memenuhi min 1 kali N min 1/2 ya. Ini Fn-nya itu sama dengan X. Nanti kita cari N-nya itu adalah ini ya. Nah, kalau X-nya itu dari 0, min 1, min 2, min 3, nanti N-nya itu tinggal masing-masing ini dikali minus 2 ditambah 1, nanti dapat N itu dari himpunan ini nantinya kan. Nah, karena N-nya itu dari himpunan ini nih, nah maka kita pakai aturan yang kedua. Jadi Fn-nya itu min 1 kali N min 1 bagi 2. Sebenarnya min 1 kali N-nya aja masukin. Minus 2X plus 1 di sini. Min 1 dibagi 2. Ya, nanti dapatnya Fn itu X. Oh, iya, oke. Berarti kalau X-nya itu dari himpunan yang ini, ya, kita bisa pilih N itu minus 2X plus 1. Sedemikian sehingga Fn hasilnya sama dengan X. Ya, jadi selalu kita punya ketika kita ambil sembarang anggota di di kodomain, kita selalu punya unsur di domainnya sedemikian sehingga peta dari unsur itu adalah ya yang tadi kita ambil di kodomain itu. Jadi ini kita udah terbukti ya, fungsi f itu pada dari dua kasus ini ya. Nah, jadi fungsi f itu pada. Nah, sekarang fungsi f itu salah satu, gimana cara membuktikannya? Nah, misalkan Fn1 sama dengan Fn2. Nah, ini Fn1 sama dengan Fn2, tapi kan Fn2 itu kan sebenarnya itu anggota Z kan, karena fungsi kita dari N ke Z. Nah, sekarang kita pecah Z-nya itu eh, jadi himpunan bilangan bulat positif sama himpunan bilangan bulat negatif yang digabung dengan 0 yang bawah ini. Kalau dia Fn1 sama dengan Fn2 kan, itu ternyata nilainya ada di himpunan bilangan bulat positif yang ini, itu kan artinya ini ujungannya bilangan bulat positif, berarti ujungannya 1. Itu masuk yang aturan fungsi atas atau aturan fungsi bawah, ya. Nah, di sini kalau ini 2, 2 bagi 2 kan 1. Ini 4 bagi 2, 2. Ini 3 nanti. Ini 4 gitu. 8 itu kan F8 itu 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata masuk pakai aturan yang N/2 ini. Akibatnya, jadi Fn1 ini N1/2, Fn2, N2/2. Sehingga N1/2 sama dengan N2/2. Karena Fn1 sama dengan Fn2. Nah, jadi diperoleh nanti N1 sama dengan N2. Nah, ini oke dong. Berarti Fn1 nih. Nah, sekarang kasus kalau misalkan Fn1 sama dengan Fn2-nya itu di himpunan bilangan bulat negatif yang digabung dengan 0. Nah, ini 0 min 1 min 2 min 3 itu asalnya dari N-nya 1, 3, 5, 7. Kenapa? Coba aja 1 dimasukin sini kan 0 ujungannya.
3 dimasukin sini kan jadi min 1, ini min 2 nanti 5, ini min 3 nanti kalau 7-nya dimasukin ke sini. Nah, berarti kita pakai aturan yang ini, yang kedua. Nah, jadi Fn satunya min 1 kali N1 min 1 bagi 2, dan Fn2-nya min 1 kali N2 min 1 bagi 2. Sehingga nanti karena Fn1 sama dengan Fn2 tinggal kita samain aja 2 yang ininya itu. Nah, nanti dengan dicoret-coret dan manipulasi ya kita bisa peroleh N1 sama dengan N2 ya. Jadi kalau misalkan Fn1 sama dengan Fn2, ujungnya pasti kita peroleh N1 sama dengan N2. Artinya F itu 1, 1. Nah, karena kita tadi udah buktikan F-nya itu 1, 1 dan F-nya pada, artinya F itu bijeksi, khususnya bijeksi dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan bulat. Nah, terakhir dari soalnya ya kan, karena ada suatu fungsi bijektif ya dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan bulat, maka Z itu bisa dikatakan adalah himpunan yang terbilang. Nah, itu aja untuk soal yang ini ya. Soalnya cukup menarik ya. Dan terima kasih. Nanti kita akan lanjut ke soal nomor 2.